meraga sukma. Menjadi 2 kah? Menjadi 3? Menjadi 4? Kalau yang saya ketahui meraga sukma dalam keadaan sadar hanyalah suatu ilmu yang semu. Kecuali dia dalam keadaan tidak sadar. Seperti misalnya dalam keadaan tidur, sementara kita masih bernapas, dan dalam mimpi kita melihat diri kita. Bahkan kita bertemu dengan seseorang yang telah wafat di suatu alam yang tidak ketahui, atau bahkan kita ketahui tempatnya. Dan kita mengobrol dengan orang yang telah wafat tersebut. Itu kemungkinan bisa terjadi. Bahkan orang yang telah wafat tersebut misalnya menunjukkan suatu barang, dan memang kenyataannya benar barang tersebut ada di situ. Karena memang mimpi bertemu dengan orang yang telah wafat itu keadaannya memang demikian. Itulah keadaan orang yang telah wafat tersebut. Begitulah keadaannya. Apa yang diucapkannya ya benar. Itu kita meraga sukma dalam keadaan tidak sadar. Dalam arti kita sedang tidur, sementara kita masih, jantung masih memompa, dan kita masih hidup, masih bernapas, sementara sukma kita melayang ke suatu tempat, dan kita bisa menyaksikan sendiri diri kita dan dengan siapa kita berbicara. Itu dalam keadaan tidak sadar, kemungkinan bisa terjadi. Bahkan Anda mungkin mengalaminya juga dalam keadaan tidak sadar. Dan saya pun pernah mengalami begitu kalau tidak salah, dalam keadaan tidak sadar. Apakah dalam keadaan tidur dengan sengaja atau pingsan? Makanya ada istilah itu dianjangkeun. Kalau dalam bahasa Sunda itu dianjangkeun ya. Kita mungkin melihat sesuatu tempat. Hanya saja meraga sukma tersebut dalam keadaan tidak sadar. Berbeda halnya dengan dalam keadaan sadar. Seperti saya lagi duduk begini, tiba-tiba tring jadi 2, tring jadi 3. Atau dalam satu waktu di 2 tempat atau 3 tempat. Dengan rupa seperti saya, suara seperti saya, dan semuanya sama, dan memang saya sendiri. Nah, itu meraga sukma dalam keadaan sadar. Itu kemungkinan jika dari dalam diri kita, anggapannya dari dalam diri kita, sukma yang keluar dari dalam diri kita, maka itu hanya merupakan ilmu yang semu. Hanya merupakan ilmu yang semu. Kecuali dari makhluk lain, kemungkinan bisa terjadi. Kita berada dalam 2 tempat, atau dalam 5 tempat, atau 7 tempat dalam satu waktu. Dan bukan dari sukma kita atau jiwa kita. Dari makhluk lain, makhluk tersebut yang menyerupai kita. Itu bisa terjadi.
Jika dari dalam diri kita, maka hanya suatu ilmu yang semu, kemungkinan ya. Nah, kemungkinan. Dan saya bukan menolak, cuman berspekulasi saja. Karena dalam keadaan sadar. Gitu. Kecuali dalam keadaan tidak sadar. Itu sudah banyak yang membuktikan, mungkin bahkan di zaman sekarang ini dalam keadaan tidak sadar. Kalau dalam keadaan sadar, sukma keluar dari dalam diri kita, itu suatu ilmu yang semu. Dan selebihnya mungkin Anda lebih tahu ya. Mungkin Anda bisa memberi masukan. Walaupun saya pernah mengalami. Saya berada di dua tempat. Berada di dua tempat. Dan seseorang yang menduga itu saya. Seseorang menduga dan bilang kepada saya, sedangkan saya sendiri tidak tahu. Nah, itu kan tidak sadar, tidak dilakukan dengan sengaja. Tidak dilakukan dengan sengaja, dan saya juga tidak tahu. Nah, itu mungkin bisa tidak sadar, atau mungkin emang dia salah lihat, atau mungkin emang dia benar, hanya saja makhluk lain yang menyerupai begitu. Orang tersebut bilang, "Oh, tadi ada di sana kamu." Nah, saya juga tidak tahu. Berarti kan tidak sadar, tidak sengaja. Yang saya maksud ilmu yang semu itu yang dengan sadar, meraga sukma dengan sadar, dengan sengaja kita nih membelah diri. Nah, kemungkinan itu hanya suatu ilmu yang semu. Begitu ya, dipahami tidak? Sekedar sharing ya, curhat. Mungkin Anda juga mengalami, pasti mengalami. Pahami. Semoga sehat selalu ya. Selamat ngopi, selamat pagi. Sekedar berbagi saja. Maaf jika ada salah kata atau menyinggung perasaan. Yang pasti salam persaudaraan dari saya. Semoga Anda semua dalam keadaan senang, bahagia dan selamat. Sehat selalu dan sukses. Begitu ya. Kita bisa berbagi pengalaman, berbagi pertanyaan, berbagi ke rasa penasaran di dalam diri. Dan saya hanya berspekulasi saja. Bukan berarti saya menolak secara tegas, bukan. Dipahami ya.